Oke teman-teman, video kali ini saya akan membuat salah satu dessert yang viral, yaitu Japanese Souffle Pancake. Di sini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Pertama, saya udah siapkan cetakan souffle berukuran mini dari kertas Hafiz bekas ulangan anak saya. Tapi dalamnya masih putih kok. Saya akan buat dua ukuran. Ukuran mini dan ukuran normal seperti tutorial video yang tersebar di YouTube. Saya sudah siapkan kuning telur dan putih telur. Kuning dan putih telur harus dipisah ya bu, biar nggak berantem. Selanjutnya ada gula pasir takaran 45 gram. Karena saya pakai 3 telur, jadi takarannya 1 telur untuk gula 15 gram. Selanjutnya siapkan susu full cream 45 ml. Takarannya sama seperti gula, 1 telur untuk 15 ml. Lalu tepung terigu protein sedang, takaran 60 gram. Takarannya 1 telur untuk 20 gram tepung. Dan yang tidak boleh ketinggalan ada baking powder. Serta siapkan vanili bubuk. Fungsinya adalah menghilangkan rasa amis di kuning telur nanti. Langkah pertama kita akan buat adonan dari kuning telur. Tuangkan 45 ml susu ke dalam kuning telur. Lalu tambahkan 1 sendok teh vanila bubuk. Aduk hingga tercampur. Setelah itu, masukkan tepung dengan cara diayak agar tidak terjadi gumpalan di adonan. Aduk kembali sampai tangan kamu pegel dan harus panggil tukang urut. Bercanda. Bercanda, maksud saya aduk sampai semua adonan tercampur dan merata. Jika kekentalannya sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat adonan dari putih telur. Siapkan putih telur dan colok mixer ke dalam kontak listrik yang ada di rumah kamu. Jika sudah, kita nyalakan mixer dengan kecepatan rendah. Apabila putih telur sudah berbusa kayak gini, kita tambahkan setengah sendok teh baking powder ke dalam adonan putih telur. Ingat, ke dalam putih telur ya, bukan ke dalam mulut Anda. Bercanda lagi. Mix sebentar, lalu tambahkan gula secara bertahap. Ingat, bertahap ya. Jangan langsung dituang semuanya. Mixer sampai adonan meninggi dan apabila diangkat, akan meninggalkan jambul seperti ini. Nyalakan api dan atur di api yang kecil. Selanjutnya kita akan mencampur adonan putih ke dalam kuning telur. Ambil 1/4 adonan putih, lalu aduk hingga merata. Pastikan tidak ada gumpalan adonan putih yang sedang diaduk. Jika sudah, tuang semua adonan ke dalam putih telur dan aduk kembali sampai merata. Jika sudah begini, saatnya kita memasak adonan. Masukkan cetakan kertas Hafiz ke dalam teflon anti lengket. Lalu tuangkan adonan ke dalamnya. Tukangnya pelan-pelan saja, biar gak belepotan kayak punya saya. Jangan tuang sampai penuh. Sisakan 1/4 bagian kosong, karena adonan akan mengembang. Tutup teflon, lalu diamkan di api kecil kira-kira 5 hingga 7 menit. Sesekali tambahkan air setengah sampai 1 sendok makan. Ini sangat berguna untuk mematangkan adonan bagian atas, agar saat membalik adonan, adonannya tidak luber. Setelah 7 menit, buka tutup teflon dan balik adonan souffle. Kalian bisa lihat kematangannya. Kalau warnanya sudah seperti ini, itu berarti sudah matang. Tinggal kita balik untuk mematangkan kembali sisi lainnya. Balik adonan, lalu tutup kembali dan tunggu sampai 5 hingga 7 menit lagi. Kita akan angkat souffle yang sudah matang ini ke piring. Tapi sebelum disajikan, buka dulu balutan cetakan kertasnya. Jika saat dibuka tidak lengket, itu tandanya souffle pancake sudah matang sempurna. Kamu bisa goyang-goyangkan seperti ini. Adonan yang bagus membuat pancake bisa bergoyang. Tapi sayang tidak bisa disawer, karena ini makanan, bukan biduan. Selanjutnya saya akan buat souffle pancake dengan ukuran normal, karena caranya sama. Jadi untuk sesi ini kita skip aja ya. Saya capek ngedit videonya. Pengen rebahan sambil nonton film Rumah Pocong Perawan Dilabrak Kuntilanak Janda Anak 3. Ini dia hasil souffle pancake dengan ukuran normal. Sangat ikut dan gemoy ya. Jika sudah jadi seperti ini, kalian bisa tambahkan topping-topping manis di atasnya. Oke teman-teman,
Inilah hasil akhir souffle pancake yang kita buat tadi, ditambah topping saus manis dan topping tambahan lainnya. Sangat menggoda bukan? Kalian bisa gunakan resep ini sebagai ide jualan. Dijamin bikin cuan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kuliner untuk dicoba di rumah. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dah.